Oke, kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung, welcome to our channel Bongkar Bongkar Bongkar, pasangnya nanti. Kawan-kawan sekalian, sudah lama nih kita nggak berjumpa ya. Rindu sudah memuncak seperti itu. Selamat datang di our channel. Pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, saya tidak sendirian tentunya. Saya ditemani oleh salah satu sampah peradaban tentunya. Enggak, ini pemuda yang visioner loh, pemuda masa depan. Harus di recycle. Oh, iya mas. Oke, saya sekarang lagi bersama pemuda andalan, Mas Fauzi. Ya, Mas Fauzi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah selalu diberikan kesehatan. Ya. Alhamdulillah. Sebelumnya kita disclaimer dulu, kawan-kawan, kita ini bukan caleg, jadi tenang. Jangan berharap ya kita nggak mau bagi-bagi minyak goreng. Mas Fauzi sudah, dia bukan caleg, begitupun dengan saya. Saya bukan cawapres karena bukan anak presiden. Kiu. Ya Allah. Ampun ya. Ya Allah. Berarti nanti ada backingan saya ini, kalian ini. Kemudian ini kawan-kawan sekalian, it is an opportunity. Wah, English ini, tapi versi cowok kayaknya. Nah, kesempatan kali ini teman-teman, kita akan sedikit mengupas tuntas setajam silet persoalan tentang dunia kepemudaan lah. Terlebih khusus tarikannya nanti pada persoalan politik kayak gitu. Nah, kira-kira menurut Mas Fauzi sendiri bagaimana melihat gerakan kemudian gerilya teman-teman pemuda yang terjun ke dunia politik sekarang? Iya. Karena Mas Rozi sudah mengumpan itu bahasanya pemuda ya. Ya begini, kita melihat hari ini memang terkhususnya nanti pemilu 2024, pemuda itu menjadi objek ataupun lokus daripada mata pemilih seluruh Indonesia. Kenapa kemudian hari ini banyak tiba-tiba banyak caleg daripada pemuda itu sendiri, kemudian wabil khusus ini cawapres kita. Saya tidak kampanye ya kawan-kawan, tidak kampanye. yang hari ini memang dianggap sebagai ikonnya pemuda di tataran paslon presiden. Salah satu ya? Ya, salah satunya itu. Ya, memang itu menjadi pemicu atau spektrum kepemudaan hari ini. Dan sangat banyak dibahas memang mengenai pemuda ini. Apalagi hari ini dari data-data yang pernah saya baca, pemuda itu menjadi bacalek itu paling banyak. Di antara kalau kita melihat range usia ya, pemuda itu paling banyak. Dari antara usia 20 sampai dengan 40 tahun lah istilahnya. Itu hampir 33% itu memenuhi bacalek kita itu. Artinya memang hari ini pemuda itu lagi naik daunnya gitu. Dan ini tentu sangat mempengaruhi politik elektoral kita hari ini. Kenapa kemudian begitu? Karena di pemilu hari ini saya rasa istilahnya gelombang-gelombang khususnya di mahasiswa itu menjadi sangat perhatian gitu loh. Dianggap ini backgroundnya seperti ini, backgroundnya seperti ini. Dianggap sangat tidak mewakili pemuda. Bahkan kita sendiri khususnya mungkin tidak tahu ya teman-teman yang lain. Kalau sejauh saya berdiskusi dengan teman-teman aktivis yang ada di Malang, bahkan kita mengenal pemuda ini yang hari ini menjadi bacalek atau caleg hari ini, itu kita baru lihat ketika mereka sudah caleg gitu loh. Iya, baru muncul gitu loh. Jadi sejarah backgroundnya dia berkiprah di kepemudaan kita tidak tahu. Kemudian kontribusinya terhadap
entah itu gerakan kemanusiaan, gerakan sosial, gerakan-gerakan kepemudaan, itu kita tidak tahu. Iya, ya. Makanya kita heran juga, mereka ini benar-benar mewakili kita atau memang hanya dijadikan alat politik oleh partai-partai politik, kan seperti itu. Ya, betul betul. Lumayan menarik sebenarnya. Begitu ya. Jadi ya sampai hari ini saya masih skeptis ya kalau saya pribadi. Ragu. Ya ragu karena mereka mengatakan kita mewakili pemuda dengan bisa mewadahi aspirasi-aspirasinya nanti, tapi bahkan bertemu dan mendengar mereka punya ide-ide saya tidak pernah. Bagaimana mewakili kita kan kira-kira seperti itu. Terus dari pandangan saya begitu. Saya juga sama, Mas. Sebenarnya agak bimbang, ragu. Oke. Maksud saya, tak kira ini segmen stand up komedi, Mas. Oke, saya lanjutkan. Maksud saya agak bimbang dan ragu tentunya, Mas. Karena memang saya yakin betul dan saya percaya bahwa teman-teman caleg sekarang yang turun langsung ke politik praktis, saya yakin dan saya percaya bahwa dia itu mewakili pemuda secara biologis. Ya, Kan masih berumur 30, 25 ya. Muda lah. Sangat muda ya. Sangat muda Sangat secara muda. biologis, fisik ya. Iya. Tapi rupa-rupanya secara pemikiran, secara ide, gagasan dan kapasitas kemampuannya kok kayak udah jompo ya. Iya. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan salah ya. Itu hanya asumsi saya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Aduh. Habis ini saya banyak dipanggil orang ini. Oke. Nah, makanya tugas teman-teman yang jadi caleg sekarang, caleg-caleg muda ini, ya buktikanlah kalau asumsi saya itu salah. Buktikan kalau memang kalian berkualitas. Kan seperti itu, Mas. Cuman kembali lagi ke pembahasan yang tadi. Kan pemilih muda sekarang ini, Mas, kurang lebih di atas 50% kan? Iya. Di atas 50%. 52 sampai dengan 56% itu data dari KPU sendiri. Iya. Mengatakan Maka saya khawatir betul. Khawatir bahwa teman-teman pemuda ini yang sedang terjun ke politik praktis, jadi caleg dan lain-lain, itu hanya jadi barang dagangan yang dijual ke pemuda-pemuda yang lain. Kita ini ya teman-teman yang jadi caleg misal itu serupa barang dagangan saja yang dijual ke pemilih pemuda agar dibeli. diobral. Nah, Mas, saya nggak bilang gitu. Sama diobral. Ya kekhawatiran saya. Kira-kira menurut Mas itu bagaimana? Iya, itu potensinya besar. Jadi kan begini. Hari ini memang pertarungan politik elektoral kita memang sangat-sangat sengit kita lihat kan. Artinya dalam apalagi ya kita melihat DPT kita hari ini, daftar pemilih tetap, itu didominasi oleh anak muda. Maka kemudian yang paling dekat dengan anak muda katanya itu yang akan dijadikan magnet pemilih nantinya oleh partai politik. Itu kalau secara gerakan pemilihan ataupun gerakan politisasi dalam pemilu itu kan menjadi hal yang atau alternatif yang paling efektif lah bagi saya kan. Dengan itu 52%. Oke, kalau kita melihat pemilih cawapres misal, cawapres lah. Kok cawapres? Iya itu. Ini bukan Gibran. Iya bukan Gibran ya, harusnya enggak. bukan Gibran. Bukan. Kalau kita melihat pemilihan calon presiden nanti, bahwasanya untuk memenangkan satu putaran pemilihan presiden nanti itu mencakup 50% plus satu pemilih. Artinya kalau sampai nanti pemilih muda ini bisa digiring ke salah satu capres cawapres, maka bisa dipastikan satu putaran akan menang. Itu saya pastikan. Nah, maka kemudian saya melihat ya partai politik wajar-wajar saja ketika menggalang atau merekrut sebanyak-banyaknya pemuda untuk memenuhi
memenuhi kuota pemilihan itu atau kuota kemenangan itu gitu. Cuman ya kembali yang saya katakan tadi, di hari ini kita tidak tahu ya, kalau dalam analisis saya ada beberapa diskusi, beberapa seminar, kemudian forum-forum intelektual yang saya ikuti, memang pemuda hari ini cenderung mengalami penurunan intelektual, baik secara ide maupun gagasannya, seperti itu. Maka apa ya? Kembali lagi saya sangat skeptis gitu. Apalagi melihat yang hari ini digaungkan ya mengenai politik sopan dan santun atau santuy. Itu kan politik sopan dan santuy. Kira-kira begitu itulah. Itu kan ikonik pemuda sekali kan. Katanya begitu. Kalau sampean bilang tadi kan ya sangat ikonik pemuda di wilayah biologis saja. Wilayah ini kan menurut bagi saya masih belum mencapai rata-rata intelektual yang mumpuni. Betul untuk maju ke wilayah-wilayah elektoral seperti itu. Kalau bagi saya. Cuma ya itulah. Saya sepakat sebetulnya. Pokoknya saya sepakat betul. Lagi-lagi saya sepakat. Karena memang ide yang dibawa. Tegar. Harus sepakat. Kita kalau bicara ide yang dibawa kan nggak ini juga, nggak jelas gitu kan. Lebih jelas apa ya? Intinya gini deh. Teman-teman muda sekarang yang bikin gerakan, yang terjun ke politik praktis, yang nyalek dan lain-lain, rata-rata itu surplus informasi dan minus gagasan. Kayak gitu. Jadi apa yang dibicarakan, apa yang dibawa itu tanpa makna. Seperti itu. Iya. Karena pemuda sekarang diasuh oleh TikTok kan, pargoy lagi. Santuy terus politik santuy, bukan politik gagasan kan seperti itu. Padahal politik kan memang jelas, dia itu peperangan yang diatur melalui konstitusi kan. Betul. Tidak lupa juga menggunakan alat gagasan dan ide, bukan minyak goreng. Ada. Bukan keluarga. Ya, bukan oligarki. Maksudnya dukungan keluarga masing-masing kan kita harus ini toh, harus suun dulu ke keluarga, minta izin ke orang tua ya kan. Ya. Itu kan hal yang tidak boleh kita tinggalkan sebagai adab lah. Ya, ini di negara demokrasi kan tentunya kan. Ya, kalau di Amerika negara demokrasi besar, julukannya negara Paman Sam ya. Kalau di Indonesia negara Paman Usman. Aduh. Saya juga punya paman. Ini habis ini yang bagian ini diedit ya. Saya nggak mau ini soalnya. Saya harus ini. Saya belum lulus kuliah soalnya ini. Ini bahaya juga ini. Minta tolong editor ya, diedit yang bagian ini ya. Aduh, Paman Usman ya Allah. Aduh, kok saya ngeblank ya? Ya memang terkadang ini kekuasaan di keluarga itu membutakan semuanya itu. Iya. Apalagi yang hari ini berkuasa adalah keluarga kita ya suka-suka kita dong meminta warisannya seperti apa kan begitu toh. Enggak usah dilanjutkan ya itu maksudnya. Oke. Ini riskan. Kita kembali lagi ke pemuda tadi toh. Oke. Kata Mas tadi kan ada yang tiba-tiba muncul nyalek gitu kan. Enggak perjuangannya enggak jelas. Paman Usman juga. Bawa itu lagi kacau barang ini barang. Lu nih main gila lu nih. Kita kembali ya. Iya. Semisal tadi ada pemuda yang tiba-tiba nyalek terjun ke politik praktis. Yang awalnya tidak muncul ke permukaan tiba-tiba muncul di baliho. Loh, enggak bahaya tah? Itu kan bahaya itu. Artinya seperti ini. Sebelum kalian muncul, cobalah dari awal berjuang betul. Ada gerakan parlementer dan lain-lain. Silahkan edukasi, advokasi, berdayakan masyarakat itu. Kan seperti itu. Baru kalian terjun ke tempat yang lebih menegangkan untuk memperjuangkan hak-hak dan aspirasi masyarakat. Kira-kira kalau Mas lihat sendiri, pemuda yang terjun ke politik praktis, anggap nih dia punya takdir untuk kepilih. Kira-kira dia bisa nggak merubah sistem? Atau dia bisa tertelan oleh sistem? Iya, ada peribahasa yang mengatakan bahwa aku ada
itu tidak mampu, aku tidak berpengaruh. Maksudnya gimana itu? Artinya begini, kalau kita mengambil atau berangkat daripada peribahasa itu, bahwasanya memang sebaik apapun kita, setotalitas apapun kita dalam perjuangan, ketika sistem itu sudah dikerumuni oleh orang-orang yang istilahnya menjadi virus dalam sistem itu, maka besar kemungkinan kita yang akan terpengaruh oleh sistem. Ya sama halnya ya, kan ada istilah begini, mutiara ketika dia dimuntahkan oleh anjing itu tetap mutiara, tapi jangan lupa yang muntahkan tetap anjing gitu loh. Iya kan, anjingnya itu gitu loh. Kan begitu toh. Iya, saya paham. Artinya berapapun sevisioner apapun kita, sebagus apapun gagasan kita, baik itu tentang ekonomi, tentang sosial politik, tentang kemajuan bangsa ke depan, ya kalau kita berada dalam sistem yang buruk juga ya sama saja nantinya. Ya cuma kan kita kan selalu berusaha optimis kan, dengan apa yang kemudian hari ini terjadi, keterlibatan pemuda hari ini memang sangat diperhitungkan. Cuman lagi-lagi saya masih skeptis. Kenapa skeptis? Coba yang mendominasi hari ini parlemen, yang mendominasi hari ini eksekutif semisal itu adalah partai-partai politik yang dimana belum keterlibatan pemuda dari sejarah partai politik itu sangat sedikit gitu loh. Sedikit representasi. Representasinya sedikit sekali. Hanya sekarang ini yang banyak. Artinya kan kalau kita masih menggunakan optimisme hari ini dengan 5 tahun ke depan semisal toh, itu sangat sulit gitu loh. Sangat sulit, kenapa? Ya paling yang terpilih itu dari 33%, saya mungkin mempunyai asumsi mungkin hanya 15% yang terpilih muda. Sedangkan yang mendominasi di dalam ini adalah politik elitis gitu loh. Politisi elit gitu loh. Yang membangun sistem ini sedemikian rupa. Makanya kalau dibilang hari ini ya pemuda harus terjun ke politik, pemuda tidak boleh apolitik, kemudian pemuda harus melek politik, mempunyai wawasan politik, saya sepakat di wilayah situ. Tapi untuk hari ini membawa perubahan di politik elektoral, kemudian di wilayah kesejahteraan rakyat dan lain-lain, itu masih saya skeptis sekali gitu. Karena 5 tahun ke depan itu masih belum mampu bagi saya, masih perlu waktu yang panjang. Nah, kira-kira begitu saya punya analisis. Sangat menarik ya. Cuma ya itu, kita harus tetap optimis lah ya. Harus optimis. Iya, optimis sekali ya. Hidup pemuda. Hidup. Ya, hidup lah, harus hidup. Iya, itu ya. Aduh. Ini kan saya agak takut ya. Kalau sampai mengeluarkan statement saya agak takut soalnya. Tidak. Iya. Saya di crop, kalau dia yang keluarkan statement di crop aja, maksudnya cuma ini ya. Shot kameranya ke sana aja ya. Oke. Iya. Teman-teman, itulah ya pembahasan dari kita sedikit terkait persoalan pemuda dan juga dunia perpolitikan. Cuman saya belum puas nih Mas. Ada satu persoalan besar sekarang ini yang diabaikan oleh teman-teman pemuda, yang diabaikan oleh teman-teman mahasiswa, yang diabaikan oleh caleg-caleg pemuda. Persoalan apa itu? Ini isu-isu terbaru soal demokrasi. Saya ambil studi kasus saja soal Haris ini dan Fathia ya, yang mencoba untuk bagaimana membuka keran demokrasi sehingga bisa steril dan lain-lain, yang sekarang mendapatkan ancaman. Di mana pemuda? Apakah dia berada dalam barisan tersebut? Di mana caleg-caleg itu? Di mana mahasiswa yang katanya agen of change, agen of apa, agen apa udah jadi agen rokok kah? Kira-kira Mas ini gimana ini Mas? Keterlibatan teman-teman pemuda baik caleg dan lain-lain, pro ke rakyat tidak, pro ke orang-orang yang menjadi pahlawan pejuang demokrasi tidak sekarang ini? Iya, saya berpikir begini, bahwasanya dari dari juru kampanye, kemudian statement ataupun pidato kampanye yang disampaikan oleh caleg-caleg muda hari ini
itu sangat mainstream sekali, dan yang saya maksud sangat mainstream dari pemilu-pemilu sebelumnya itu sudah disampaikan, oh nanti kalau saya terpilih begini begini. Tapi yang hari ini dekat dan ada persis di depan mata kita, tidak ada yang menyentuh isu-isu itu, ya kan? Artinya kan kalau kita memang murni berjuang untuk masyarakat, berjuang untuk demokrasi, berjuang untuk kesejahteraan bersama, hal-hal krusial seperti kebebasan berpendapat, kemudian yang menjadi jantung daripada demokrasi itu sendiri, itu harusnya isu itu disentuh gitu. Tapi kan sejauh ini tidak ada yang menyentuh itu gitu. Bahkan kita tahu Haris Azhar ini dan Fathia ini itu adalah representasi daripada pemuda yang memperjuangkan HAM. Secara gagasan Gagasan itu dia sangat muda dan sangat intelek dan sangat visioner, kita memandang itu. Tapi tidak tahu ya, ini dari komparasi yang saya dapatkan ya dibanding dengan pemuda-pemuda yang lain yang turun langsung ke lapangan mengadvokasi beberapa isu-isu yang menyentuh tentang HAM, rakyat dan lain-lain. Bahkan kan beberapa kali kan dua tokoh HAM ini kan dia berapa kali ke Malang tuh membahas tentang Kanjuruhan yang sampai hari ini ya sudah hilang dari pembahasan kita. Tapi mereka kembali untuk merefleksikan HAM, pelanggaran HAM yang terjadi di sekeliling kita, yang paling dekat dengan kita lah hari ini kan. Nah hari ini itu tidak disentuh gitu loh. Bahkan istilahnya makanya saya istilahnya saya berangkat dari skeptisisme yang saya rasakan hari ini, berangkat dari hal-hal itu. Artinya hari ini mereka menyentuh tentang kesejahteraan rakyat, kemudian ekonomi pembangunan, terus UMKM, kemudian startup itu kan yang sering digaungkan oleh pemuda kan, memberdayakan pemuda dan lain-lain. Tapi mereka atau caleg-caleg ini ataupun cawapres ini itu itu pemuda ini tidak menyentuh isu bagaimana masa depan kita di wilayah demokrasi nantinya gitu. Masa depan kita atau hak-hak kemanusiaan kita ke depan itu seperti apa. Itu yang sangat minim dibahas atau sangat minim disuarakan. Ya enggak tahu lah ya, mungkin karena popularitas atau potongan-potongan TikTok mereka lebih banyak dipilih nantinya, kemungkinan ya. Karena kan sekarang kan kalau tadi Mas Tegar yang ada di sini kan dia bilang, ya saya memilih ini karena gemoy ya kan. Saya memilih ini karena viral di TikTok ya kan. Karena memang itu kan media-media kampanye paling efektif di kalangan pemuda hari ini. Meskipun tidak ada isi juga kan begitu toh. Tidak ada gagasan begitu loh. Cuma ya itulah realitas. Kalau kita melihat kan ya seperti buih di lautan. Kita banyak gitu loh. Kita diperhitungkan memang. Kita diperhitungkan ya, tapi kita tidak memiliki power pada dasarnya. Ya, saya memandangnya begitu. Siapa? Prabowo Subianto ya. Ya Allah, sebut semua. Anies Baswedan. Gemoy soalnya gemoy. Saya juga gemes lihatnya itu loh. Kau ini cubi sekali kan. Lu nih main gila nih. Sebut semua. Siapa lagi? Prabowo Subianto, terus Anies Baswedan, Ganjar Pranowo kan gitu. Tokoh-tokoh yang menjadi kebanggaan kita semua ya, meskipun tidak semua berisi ya. Kira-kira begitu kalau saya memandangnya ya. Ya, kawan-kawan. Abis ini saya istirahat dulu sebelum beberapa konten ya. Saya perlu ini soalnya menenangkan mental dulu kan, kira-kira begitu. Pasti habis ini saya dihujat misalnya. Kawan-kawan, itulah tadi ya sekilas pembahasan tentang pemuda dan perpolitikan. Dan seperti itulah realitas yang ada. Maka mau bagaimana lagi, seperti buih di lautan, banyak jumlahnya, cuman nggak berharga kan, seperti itu ya. Seperti cintaku padamu. Ya Allah.
Saya close sebentar ya. Poinnya adalah bahwasanya kita sebagai pemuda tidak boleh apolitik, Ya. gitu kan. Apalagi kan kita sebagai pemilih yang dominan, kemudian kita digadang-gadang menjadi generasi yang yang menentukan kemajuan bangsa, generasi emas lah istilahnya. Jadi tidak boleh apolitik. Yang jelas jangan sampai kita menjadi pemilih terbanyak tapi paling sedikit gagasan. Nah, itu. Saya Oke. begitu. Bagus. Saya udah harus bikin quote juga ini. Pemuda. Pemuda. Ya, gitu aja lah udah.